Halo kawan, salam kenal. Saya Suwatno, aka Suwatno. Selamat datang di resensi buku Sapiens, A Brief History of Humankind, atau yang saya baca ini versi terjemahannya, judulnya Riwayat Singkat Umat Manusia. Buku ini karya Yuval Noah Harari, kawan-kawan. Dalam resensi ini kita akan menjelajahi dunia yang dipaparkan oleh Harari, merangkum perjalanan panjang manusia sejak masa prasejarah hingga era modern yang nantinya akan bisa mengupscale diri kalian. Karena kalau kita paham sejarah, maka kita akan mengenali diri kita sendiri, maka secara tidak langsung akan membuat keputusan-keputusan yang kita ambil lebih berdasarkan kepada pelajaran masa lalu begitu. Nah, kawan-kawan dapat membeli buku ini di marketplace banyak, di toko hijau atau toko orange banyak, atau juga bisa mengaksesnya di perpustakaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, teman-teman ya. Nanti tautannya akan dicantumkan di deskripsi ya. Oke, mari kita mulai. Kawan, buku Sapiens, A Brief History of Humankind adalah sebuah karya monumental yang membahas evolusi dan perjalanan manusia dari Homo sapiens purba hingga menjadi spesies yang menguasai planet ini. Yuval Noah Harari, seorang sejarawan dan profesor di Universitas Ibrani, Yerusalem, menghadirkan perspektif unik dan mendalam tentang bagaimana manusia berhasil menjadi pemain dominan di dunia ini. Ya, buku ini memulai perjalanan kita jauh ke masa prasejarah ketika manusia hidup berkelompok sebagai pemburu pengumpul ya. Terus kemudian Harari juga dengan jelas menggambarkan perubahan yang mendasar dalam pola pikir manusia ketika mereka mulai mengembangkan agama, mitos, dan sistem kepercayaan, teman-teman. Penjelasan yang mendalam tentang revolusi pertanian dan peralihan dari kehidupan nomaden ke kehidupan berbasis pertanian juga menjadi sorotan dalam buku ini. Harari menjelaskan bagaimana pemahaman manusia tentang kekuatan, organisasi sosial, dan sistem ekonomi berkembang seiring waktu. Ia membahas pula peran yang dimainkan oleh agama, nasionalisme, dan peradaban dalam membentuk pola pikir manusia. Kemudian ada penggambaran yang rinci di dalam buku ini tentang era imperialisme dan kolonialisme yang memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas interaksi antara peradaban-peradaban yang berbeda, kawan. Nah, salah satu poin penting dalam buku ini, kawan, adalah pandangan kritis Harari terhadap masa kini dan masa depan manusia. Ia mendiskusikan dampak revolusi ilmiah dan teknologi yang sedang berlangsung, serta pertanyaan-pertanyaan etis yang timbul dari kemajuan ini. Harari menyentuh isu-isu seperti kecerdasan buatan, rekayasa genetika, dan potensi manusia menjadi superhuman di masa depan. Buku ini mendorong kita untuk merenungkan implikasi sosial, politik, dan moral dari kemajuan teknologi yang tak terelakkan. Gaya penulisan Harari sangat mengesankan. Ia menggabungkan pengetahuan sejarah yang mendalam dengan analisis yang tajam dan ringkas. Gaya penulisannya yang jelas, padat, dan kadang-kadang provokatif juga, membuat pembaca terus terjaga dan terlibat dalam setiap halaman. Harari menghindari bahasa yang kaku dan memanfaatkan humor yang cerdas untuk menjelaskan konsep yang kompleks, teman-teman. Salah satu kelebihan buku ini adalah kemampuan Harari untuk menyederhanakan ide-ide kompleks menjadi narasi yang mudah dipahami, teman-teman ya. Dalam menjelaskan teori dan konsep, ia menggunakan analogi yang kuat dan contoh-contoh yang relevan. Hal ini memudahkan pembaca yang tidak memiliki latar belakang sejarah untuk bisa tetap terlibat dalam topik yang dibahas gitu. Namun, meskipun buku ini memiliki banyak kelebihan, menurut saya ada beberapa kritik juga yang harus diungkapkan. Dalam beberapa bagian, di mana Harari memberikan generalisasi yang berlebihan atau memperluas interpretasi sejarah untuk mendukung argumennya. Nah, nanti mungkin kawan-kawan juga akan merasa bahwa buku ini kok terasa terlalu ambisius dalam cakupannya, dan mungkin mengabaikan beberapa aspek yang penting dalam sejarah manusia. Namun, itu semua tidak mengurangi substansi buku ini ya teman-teman ya, karena memang sangat menarik untuk saya pribadi. Nah, untuk memberikan highlight dalam buku Sapiens karya Yuval Harari ini ada tiga aspek penting yang bisa kita pelajari dari buku ini, teman-teman. Pertama yaitu sejarah dan asal-usul manusia. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang asal-usul Homo sapiens dan perjalanan panjang manusia dari masa prasejarah hingga era modern. Dalam prosesnya, buku ini mengungkapkan perubahan kognitif, sosial, dan teknologi yang membentuk peradaban manusia seperti yang kita kenal saat ini. Dengan mempelajari sejarah dan asal-usul manusia, kita dapat memahami bagaimana manusia menjadi dominan di planet ini dan mengapa peradaban manusia berkembang seperti sekarang ya. Yang kedua adalah perkembangan sistem kepercayaan dan institusi sosial.
Buku ini menyoroti perkembangan bahasa, sistem kepercayaan, dan institusi sosial yang kompleks, yang menjadi dasar bagaimana peradaban manusia dibentuk. Harari membahas bagaimana sistem kepercayaan seperti agama dan ideologi politik, serta institusi sosial seperti keluarga, pemerintahan, dan ekonomi mempengaruhi kehidupan manusia secara kolektif. Nah, dalam mempelajari hal ini, kita dapat memahami peran penting sistem kepercayaan dan institusi sosial dalam membentuk identitas, hierarki, dan interaksi sosial kita. Yang ketiga adalah implikasi masa depan manusia. Harari membahas perkembangan ilmiah dan teknologi yang semakin maju, termasuk kecerdasan buatan, pemetaan genetik, dan manipulasi gen. Ia juga mengangkat isu-isu etika dan moral yang dihadapi oleh masyarakat modern. Nah, dengan memahami implikasi masa depan manusia yang dibahas dalam buku ini, kita dapat lebih siap dan terlibat dalam perdebatan serta pengambilan keputusan terkait perkembangan ilmiah dan teknologi yang berdampak pada kehidupan manusia. Kesimpulannya, buku Sapiens: A Brief History of Humankind ini adalah sebuah karya monumental yang memperkenalkan kita pada evolusi manusia dengan cara yang sangat menarik. Harari mengajak kita untuk melihat kembali perjalanan panjang kita sebagai spesies dan menggali pertanyaan-pertanyaan yang menantang tentang identitas kita sebagai manusia. Buku ini tidak hanya akan memuaskan rasa ingin tahu kalian tentang sejarah, tetapi juga merangsang pemikiran kritis tentang masa depan kita. Nah, itu tadi kawan-kawan resensi buku Sapiens: A Brief History of Humankind karya Yuval Harari. Semoga resensi ini memberikan gambaran yang jelas tentang buku ini dan mendorong kawan-kawan untuk menjelajahi lebih lanjut dan meng-upscale diri ya. Jadi itu saja. Sampai jumpa dalam resensi buku berikutnya. Adios.